Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tohi Krishna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI sendiri diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perwakilan dari perusahaan komputer. Kemudian diadaptasi oleh ISO sendiri, International Organization for Standardization, sebagai standar internasional pada tahun 1984. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI layer memiliki 7 lapisan. Lapisan ketujuh sendiri yaitu application layer, keenam yaitu presentation layer, yang kelima adalah session layer, keempat adalah transport layer, ketiga adalah network layer, kedua adalah data link layer, dan yang pertama adalah physical layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja sama menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource yang ringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer, di mana di lapisan ini mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIM, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer.
Pada data link layer memiliki tugas menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 terdapat beroperasi. Untuk sertifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media akses, kontrol MAC, dan lapisan logical link control atau LLC. Dan yang terakhir adalah physical layer. Model physical layer ini adalah model yang paling penting atau paling utama. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sirkoneksi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Oke, cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer yang menerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat hingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Yang keenam, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya di physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang paling terakhir adalah alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Oke, kita masuk ke protokol. Pengertian protokol. Dalam sebuah ilmu jaringan komputer, pengertian protokol adalah katalog atau aturan yang konvensi untuk komunikasi antar berbagai perangkat jaringan. Semua protokol untuk jaringan komputer memanfaatkan teknik packet switching untuk mengirim dan menerima pesan informasi. Tujuan protokol jaringan. Protokol-protokol ini pada dasarnya dirancang untuk tujuan membangun koneksi jaringan yang efektif dan berkinerja tinggi. Saat ini sudah sekitar ratusan protokol telah diadaptasi ke dalam jaringan. Masing-masing protokol ini dapat dirancang untuk mendukung tujuan dan lingkungan kerja tertentu. Hal tersebut mengapa kita dapat mengatakan bahwa protokol jaringan saat ini sangatlah adaptif. Macam-macam protokol. Protokol dapat dibagi menjadi dua, yaitu protokol standar dan kepemilikan. Protokol standar sendiri ditunjukkan untuk semua perangkat.
Tipe protokol ini mendukung banyak perangkat dan bertindak sebagai standar. Contoh protokol standar adalah FTP, DNS, CHCP, CMTV, Telnet, dan TFTP, dan juga lain sebagainya. Protokol kepemilikan. Protokol kepemilikan dikembangkan oleh suatu individu atau organisasi untuk perangkat khusus yang mereka buat, sehingga untuk menggunakannya perlu meminta izin dari organisasi tersebut. Contoh dari protokol kepemilikan adalah iMessage, Apple Talk, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata mungkin dalam pengucapan dan segala macam, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.